Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo Hai semuanya. semuanya. Halo apa hai? Halo aku Maju. Aku hai. Beda ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, Din. Gimana Maju? Kamu ngikutin nggak kasusnya Mbak Im Wong yang ngeprank KDRT, kasusnya Lesti yang kena KDRT kayak gitu? Kamu ngikutin nggak? Aku ngikutin tapi aku nonton. Sekilas aja ya? Iya kan, sekilas, nggak mengikuti dari awal. Nggak ngikutin dari awal. Aku nonton videonya Gita. Yang soalnya aku subscribe kan Baju. Jadi kalau misalnya dia ini ada 3 menit yang lalu kalau nggak salah, dia setelah publish gitu kan. Terus habis gitu apa nih kok ada Baim sama Paulanya, judulnya videonya kita kenapa gitu. Terus aku klik, intinya di video itu kita bilang dia kan anaknya feminis banget kan yang Maju. Jadi ternyata Baim Paula itu abis bikin video prank KDRT, terus lapor polisi. Ya, lapor polisi itu bagian dari video pranknya itu ya. Dan itu yang jadi masalah ya kan. Kenapa lapor polisi gitu. Jadi si Paulanya itu datang ke kantor polisi. Dia melaporkan kasus KDRT oleh Mbak Im Wong gitu. Tapi itu semua adalah prank gitu teman-teman. Jadi itu masalahnya. Polisi di prank ya. Itu loh yang bikin kok berani sih gitu. Datang ke kantor polisi niat banget cuma buat ngeprank. Nah, tuh. Dan itu tuh kayak dan kasusnya kasus serius yang sensitif ya nggak sih? Benar. Dan ya, kasusnya itu kan maksud aku gini, nggak kasihan ke korbannya gitu nggak sih, ya kan ini ada kasusnya ada kasusnya Lesti yang KDRT itu gitu. Iya sih, aku juga mikir kok dia nggak kepikiran gimana beratnya si Lesti ya gitu, atau kasus ada rasa simpati gitu benar, loh, atau korban-korban KDRT lain juga gitu. Ya memang akhir-akhir ini lagi banyak banget cerita tentang KDRT sama selingkuh juga ya, suami-suami pada selingkuh gitu kan si di berita-berita. Kan itu kasusnya juga selingkuh-selingkuh gitu. Ada selingkuh-selingkuhnya gitu. Reza Arab, Adam Levine, Din, ya ampun. Ya Allah, iya, itu kan yang masuk ke showbiz kemarin yang kita sempat ngobrol juga. Adam Levine selingkuh. Terus suaminya Ayu Dewi ya itu namanya gosip-gosip ya, nggak tahu bener apa enggaknya. Ada lagi barusan aku ingat Mbak gara-gara Mbak Juju bilang Adam Levine. Jadi itu aku kan ya pecinta drama Korea, ya kan. Everybody knows. Nah jadi itu ada di yang biasa aku follow. Dia kan suka spoiler itu lah Mbak Juju. Nah dia itu posting tentang showbiz terbaru. Jadi ada aktornya yang aktor pemain drama Korea, Jo Jung Suk itu Juju nggak tahu, suaminya si Gumi, si penyanyi itu yang main itu Hospital Playlist itu yang drama yang aku suka itu. Iya Baju nggak tahu. Nah itu tuh dia digosipkan selingkuh, dan si aktornya ini berani menempuh jalur hukum untuk si yang menyebar berita selingkuh ini, karena memang enggak gitu. Hebat sekali. Karena di Korea itu kalau misalnya ada rumor-rumor gitu sekarang kejem Baju. Yang diserang itu, maksudnya artis yang diserang ini ikut dia nyerang, akan balik nyerang, lebih kejam ya. Benar. Keren banget itu, hebat. Jadi nggak cuman kayak kasus selingkuh aja semuanya, bullying di sosial media itu juga Baju, itu bisa diserang balik sama artis. Keren itu, aku ke Korea aja deh. Sekarang mereka sering banget berita-berita itu mengangkat hal-hal yang kayak gitu gitu. Jadi nyerang balik gitu. Tapi kan malah bener kan Baju, maksudnya serang-serangan itu maksudnya bener gitu. Maksud aku gini, dia membela karena dia dibully gitu kan. Dia kan berarti kalau misalnya dibully itu kan itu tidak benar gitu kan yang Baju. Nah itu terus dia gitu. juga punya duit buat polisinya, dia punya power, punya popularitas gitu. Iya, dia backingnya maksudnya perusahaannya juga ada gitu kan, maksudnya legal dan sebagainya gitu. Terus yang dialami Lesti itu kasihan banget loh Din. Gimana tuh Baju sekarang cerita? Jadi katanya sih Lestinya ngikutin. Tahu kalau Rizky Bilar itu selingkuh, pokoknya nemuin bukti-bukti apa gitu kan. Ya biasa istri kan marah ya. Iya, nah Bilarnya itu Mas Jawa. terus
si Bilarnya itu marahnya sekian puluh kali lipat lebih marah dari dia gitu, dan bahkan katanya tuh sampai dicekik, dibanting, coba Lesti kan badannya Masih kecil banget ya, Petit ya. dibanting terus dijodotin ke tembok atau apa gitu loh. Terus ada lagi yang barusan aku baca tuh dilempar bola biliar gitu. Ya ampun. Allahu Akbar. Tapi untungnya Lesti pinter ya, dia langsung mengalami kejadian kayak gitu, dia langsung datang ke polisi, lapor polisi, visum segala macam, terus dia dirawat di rumah sakit. Gitu. Pinter. Jadinya si Rizky Bilar ya siap-siap aja untuk dia menempuh tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya. Apa yang akan dia hadapi nantinya. Nah sekarang aku gitu tanya Din, kalau misalnya naudzubillah min dzalik ya, kamu mengalami KDRT misalnya, what will you do? Selesai aja. KDRT-nya apa dulu? Soalnya KDRT kan banyak ya. Ada KDRT fisik kan, ada KDRT yang verbal, ada yang mental. Ya verbal itu nanti jatuhnya ke mental, meskipun fisik juga ntar akan ke mental sama juga. Sama apa lagi ya, kalau nggak salah itu ada yang kayak sikap gitu loh Din, dengan sikap. Jadi tuh kayak penelantaran. Oh penelantaran. Ya, nggak ngasih. Nggak dihiraukan, nggak dinafkahin. Nggak ngasih nafkah. Dan umumnya memang yang jadi korban kan perempuan. Jadi ingat kasusnya Johnny Depp ya, kebalik dia malah laki-laki yang jadi korban KDRT. Si siapa mantan istrinya? Amber Heard, iya Mbak Amber itu. Mbak Amber. Iya benar. Tahu Amber nggak artinya apa? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Aku taunya chamber. Amber itu nama warna. Amber itu warna yang mirip kayu. Warna kayu. Coklat berarti. Coklat yang gitu ya? Warm, earthy gitu. Itu amber. Cewek bumi. Cewek bumi kan ada Amber Heard. Heard itu kan terdengar ya. Kenapa kita bahas itu ya? Biasa malu lah orang bahasa tuh nggak bisa denger gitu sedikit pasti nggak boleh disulut dengan kata-kata nanti melebar kemana-mana. Bisa kemana-mana. Oke, kita balik ke Lesti tadi. Kan aku nanya ke kamu. Ya kan selesai jawaban aku udah Baju. Selesai aku gimana? Nah, ada stepnya dong, dijelasin. Tapi kan intinya adalah N ya. Lo gue N itu zaman kapan itu? Jadul banget. Jadi prosesnya adalah ya sama dengan Lesti tadi, kalau misalnya mengalami kekerasan yang fisik ya Maju, datang ke rumah sakit, visum, atau lapor polisi dulu, terus habis lapor polisi selesai visum. Terus ke rumah sakit visum, ya yang mana dulu. Jadi intinya ya langsung ini seek help gitu. Gitu. Kalau aku mungkin aku fotoin dulu kali ya. Oh, barang bukti. Biar buat barang bukti. Kadang memar itu bisa hilang dalam waktu berapa jam gitu kan. Foto-foto dulu. Tapi tetap nggak bisa maju. Maksudnya kalau misalnya memarnya banget, itu tuh dia akan ini. Kan luka memar tuh semakin membiru kan semakin hari. Iya. Jadi nggak bisa menurut aku, hilangnya juga tapi lumayan kalau nggak begitu lama. Parah kan biasanya cepet hilang kan Din ya. Kayak ditampar misalnya itu kan cuma merah aja kan. Itu kan dalam hitungan lebam. Jam aja udah hilang. Iya. Jadi itu. Nah, kalau Lesti juga, sampai ini loh, sampai tulang lehernya tuh ada yang geser katanya malah Din. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, aku nggak ngebayangin. Aku punya pengalaman, ada teman juga sih yang pernah KDRT Din ya. Fisik. Dan dia tuh nggak mau terbuka sama orang tuanya. Dia bilang, kan orang tuanya nanya, kamu kenapa kok mukanya lebam-lebam gitu? Aku jatuh naik sepeda gitu, nyungsep di aspal apa gitu. Tapi ibunya tuh pinter ya, dilihat gitu kan lukanya. Ini bukan luka jatuh, ini luka orang dipukulin, orang digebukin gitu. Masa babak belur kayak gini gitu. Tapi akhirnya ini sih akhirnya cerai sama ibunya itu dimaki-maki si cuangnya si lakinya, sampai disumpah-sumpahin suruh mati gitu loh. Tapi bener loh, habis itu beberapa tahun kemudian meninggal suaminya yang melakukan KDRT itu. Jadi jangan menyakiti hati ibu ya. Mungkin anaknya oke-oke aja ya dipukulin ya, orang tuanya kan nggak terima kan Din. Sebenarnya ya nggak oke Maju.
Cuman kan namanya Iya, juga maksudnya suami. aku bilang oke ya salah ya. Suami gitu kan, jadi maksudnya- masih sayang lah apalah, tapi sebenarnya ya hancur. Iya, maksudnya Iya. gini, oke tuh ya Iya, mungkin si istrinya oke-oke aja gitu. Ada kan perempuan yang Iya. malah denial, Iya. nutup-nutupin Iya. gitu kan. Orang tuanya dong, ayo Nggak terima. bisa jadi orang tuanya lebih powerful dari anak Iya. perempuannya itu. Bener, terus langsung mati deh. Ya macem-macem gitu. Tapi emang Baik-baik violence tuh ya Mbak aja, Ju, iya. violence, kekerasan bentuknya seperti apapun menurut aku itu nggak bisa gitu. Mau ke perempuan, apalagi ke anak-anak gitu tuh gila lu yang kamu yang melakukan violence itu udah gila gitu. Ke laki-laki pun juga sama gitu loh. Apapun bentuk violence itu aku against gitu. Ya siapa yang nggak against? Ya orang gila yang nggak against violence menurut aku. Jadi ya kayak gitu. Terus tadi yang ke Lesti ya Mbak Ju, yang Mbak Juju barang bukti tadi ya. Aku kepikirannya ke yang KDRT yang non fisik, yang verbal. Itu kan juga bisa kan ya Mbak Ju. Soalnya Iya, kalau bisa. misalnya tanpa barang bukti itu si korban ini tidak akan bisa ini ngasih barang Iya, bukti ketika dia iya. melaporkan gitu kan. Karena Nggak kan bisa kalau verbal kan mengklaim. Iya, jadi dari ininya, dari suaranya ketika dia maki-maki lah, ketika ngata-ngatain segala macam atau gimana. Nah, ini yang paling susah dibuktikan, Din. Iya. Kekerasan verbal. Betul. Mau ngelapor gimana? Nggak ada buktinya kecuali kalau direkam ya. Iya, benar. Ada rekamannya gitu, ada jejak digitalnya, Iya. atau mungkin chatnya itu chatnya, mengandung bener. kekerasan Screenshot, verbal gitu kan. Iya, nah ini yang agak susah ya Mbak Ju, karena ngatain seseorang yang dia bisa sampai kena Bikin mental trauma, gitu, kena mental. gitu istilahnya, bikin trauma segala macam. Itu beda-beda kan masing-masing orang juga. Nah makanya ini agak susah nih kalau misalnya verbal, tapi emang ada gitu. Ceritanya teman aku di kecamatan sebelah. Iya. Sebelah sono jauh-jauh. Iya, ya. jauh-jauh ya. Di kecamatannya sebelah agak jauh gitu. Dan dia tuh ceritanya suaminya itu ini Baju toksik. Gitu, mantan suaminya gitu. Dia sekarang udah nggak sama suaminya lagi gitu. Mantan suaminya itu toksik banget sampai yang dia itu hampir masuk rumah sakit jiwa. Oh my God, beneran definisi kena mental. Iya, berarti definisi ya. kena mental. Tapi kita tuh nggak tahu gitu. Maksudnya kita teman-temannya itu taunya ya dia hahihi aja ya, dia pulang kerja terus main segala macam gitu. Ya dia masih ini, Nggak kelihatan kalau Nggak dia lagi kelihatan, kena mental benar, gara-gara benar. toksiknya suami Benar. gitu kan. Cuman semakin teman-teman itu semakin kayak apa ya? Mulai mendetek. Nandai, mulai mendeteksi ketika kita ada bahas keluarga segala macam. Nah dia tuh kok dia aneh ya gitu ketika bahas keluarga, suami apa segala macam. Kok dia jawabnya default banget ya, selalunya itu mulu, itu lagi gitu. Terus tapi dibiarin ya kan, namanya teman juga kan Baju. Kalau misalnya dia belum cerita, mungkin itu bukan sesuatu yang serius, jadi ya udah gitu. Sampai pada akhirnya sesuatu terjadi gitu. Dan temennya sesuatu terjadi itu ketika dia sudah ini selesai gitu, ketika sudah selesai dengan mantan suaminya itu, baru ceritakan. Nah itu temennya baru, ya Allah berarti selama ini, nah Kamu gitu. gitu Iya, ya. jadi dia ceritanya tuh pas memendam pas masalahnya udah menyimpan, selesai gitu. Duh. Nah kayak gitu, jadi emang apa ya Maju, efeknya itu bisa, kalau misalnya nggak kuat bisa sampai kayak gitu. Tapi emang ketika aku dengar cerita dia sendiri, ya beneran sih kalau misalnya I was in her shoes gitu Maju, iya kayaknya gue gila sih gitu. Iya sih beneran dia bisa gila ya aku ya gitu. Jadi separah itu memang Luar biasa. KDRT yang bukan Verbal fisik ya, itu yang Maju. verbal. Benar. Kata-kata itu memang kalau katanya siapa ya, lebih kejam, lebih tajam daripada pedang Silet. gitu ya. Silet. Kok masih main silet nih? 2022. Astagfirullah, iya kayak gitu. Terus kalau yang fisik kan emang kan udah jelas ya Mbak Jo, Dan ada enak gitu. buat ngebuktiinnya itu enak. Nggak enak padahal.
Ya masih ada visum, ada segala macam gitu ya Mbak Ju. Buat membuktikannya. Tapi kalau verbal itu nggak bisa dibuktikan kecuali ada rekaman ya, atau ada saksi betul, misalnya. Benar-benar. Masalahnya kan kalau misalnya kita emang nggak ini ya Mbak Ju. Maksudnya misalnya nih terjadinya itu ke orang-orang yang sudah berumur gitu. Kan ya mana mungkin mbah-mbah itu atau ibu-ibu itu sempat merekam gitu kan, klik record di HP-nya atau gimana iya, gitu. pakai HP aja nggak bisa, emak gue. Nah kayak gitu maksudnya. Nah ya hal-hal seperti itulah. Sama penelantaran juga kan ya, banyak apalagi di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang gitu kan. Terus kadang lebih seringnya itu terjadi pada mereka yang malah istrinya yang keluar negeri nyari duit gitu. Oh iya. Itu gimana ceritanya coba? Itu juga ada ceritanya tuh. Ada itu cerita klasik sih kalau misalnya di kampungku ya, kayak gitu di kampungku juga banyak yang di luar negeri istrinya. Terus suaminya ditinggal nikah lagi gitu kan, ngabisin gaji istrinya. Ya Allah, itu klasik menuju cerita itu ada. Gitu. Banyak dan itu umum di daerah yang banyak TKW-nya. Benar. Ya kayak gitu, itu juga makanya tadi pertanyaan gimana ceritanya. Sama aku juga nggak tahu ceritanya. Tapi kenapa itu bisa menjadi sesuatu yang biasa gitu ya Mbak Ju, akhirnya nauzubillah di kampung-kampung yang banyak TKW itu tadi gitu. Aku juga nggak tahu. Karena pendidikannya juga kurang. Tapi untuk KDRT itu nggak lihat pendidikan ya. Orang-orang yang pendidikannya tinggi pun juga ada yang mengalami kayak gitu. Iya. Mengalami KDRT. Dan bedanya memang dia misalnya pendidikannya doang gitu, bukan misalnya ini beneran gitu. Maksudnya yang tadi Mbak Ji bilang. Cuman bedanya itu samanya adalah nggak bisa ngelola emosinya dengan baik gitu ya Mbak Ji. Jadi cara menyelesaikan masalahnya itu dengan cara kayak orang kampung labrak-labrakan itu loh Din. Aku jadi ingat temenku Din. Dia ini aduh, aku seru banget sih ceritanya tuh. Jadi tuh kita sekantor dulu di kantor yang lama ya, yang lama. 1500 tahun yang lalu ya. 1499 tahun yang lalu. Temen aku itu suaminya sering datang ke kantor, terus nggak tahu ngobrol apa, kayaknya dijemput gitu, terus kayaknya makan siang di luar kayak gitu-gitu. Kita nggak pernah tahu. Ternyata apa? Mereka lagi proses perceraian. Dan ternyata tetangganya itu juga nggak pernah mendengar piring-piring pada belemparan atau piring pecah atau teriak-teriakan tuh nggak ada. Jadi benar-benar mereka itu bukan apa? Mereka itu untuk dibilang kekerasan nggak ada. Bahkan ketika berantem tuh diskusi gitu karena dia pendidikannya juga tinggi. Jadi berantem tuh kayak orang diskusi pelan-pelan gitu tapi nyelkit-nyelkitan gitu. Terus ternyata sarkas kali mereka. Berantemnya pada suaminya itu kayaknya sih ya terlibat judi. Jadi itu judi terus gitu loh. Jadi nggak pernah mukul, enggak gitu kan. Berantem mulut, cekcok juga enggak. Tapi pelan-pelan dia ngabisin duit keluarga gitu Din. Itu hampir sama kayak kasusnya Ben Affleck sama istrinya dulu itu Jennifer Garner. Iya kan? Ben Affleck-nya kan suka judi kan. Akhirnya kan cerai kan. Kayak gitu. Jadi macam-macam ya. Ada yang pukul-pukulan, smackdownan ya. Ada yang verbal, ngata-ngatain, nyakitin, ada yang ditelantarkan, ada yang judi. Judi itu sebenarnya perbuatan dia sendiri gitu kan, tapi merugikan orang lain. Benar. Dan uang hasil judi itu nggak pernah lama, pernah long last ya Mbak Ju. Kalau nggak dia cepet habisnya, ya dia akan menjadi bumerang menyerang dirinya sendiri. Kalau nggak sakit, ya terjadi hal buruk gitu ya Mbak Ju. Ya kata Roma Irama, judi. Ketahuan umurnya disuruh. Anak milenial nggak tahu lagu itu Din. Tahu Mbak Ju, anak Gen Z apalagi mana tahu lagu judi apaan? Taunya togel. Tapi gak ada Mbak Ju, nggak ada lagu togel masalahnya. Ada ini togel online, kamu nggak tahu ya? Tahu, judi online itu. Ini slot. Nah itu aku. Oh my god.
Terus buat mereka yang melakukan KDRT ini bisa terjerat hukum nggak sih, Din? Iya, mesti dong, harus ya. Sejauhnya. Ada undang-undangnya. Benar. Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Tentang KDRT. Jadi kalau kekerasannya itu sampai menyebabkan sakit parah gitu bisa 5 tahun ya, ada yang 10 tahun gitu. Kalau sampai meninggal 15 tahun. Benar. Dan ini aku melihat tidak ada keadilan di sini, menurutku ya. Soalnya kalau misalnya ini kasusnya Lesti, apalagi ini kasusnya Lesti gitu menurutku. Kan Rizky Bilar dia powerful, maksud aku dia juga punya rich uang gitu. Iya, he's rich gitu, benar. Dan misalnya dia dapatnya yang pertama gitu ya, menyebabkan sakit aja gitu kan, gitu. Itu maksimal 5 tahun dan maksimal dendanya itu 15 juta. Oh my god. Ya lebih. Itu kecil banget buat mereka 15 juta. Ya Allah, maju kayak yang itu receh ya. Aku tadi tuh, hah? Kok 15 juta gitu? Sama 5 tahun gitu. Jadi sedangkan kekerasan fisik itu sebenarnya yang kena nggak fisik aja ya. Mentalnya kena juga, batinnya. Juga. Hancur gitu kan, apalagi perempuan gitu. Ngerasa kayak diinjek-injek juga kan ya, kayak nggak berharga jadinya. Apalagi tadi yang Maju cerita dicekek, dibanting. I don't know, harus saya udah speechless. Itulah makanya perempuan harus bisa jaga diri, Din. Harus bisa tapak suci. Karate. Aku dulu masalahnya ekstrakurikuler tapak suci jadi. Aku karate ya. Ya soalnya gimana ya Maju banting balik gitu ya. Itu dia. Masalahnya sekarang aku yoga gimana dong? Dipelintir Din. Iya. Kalau yoga. Inner pintar aku gini. Iya gini. Gimana? Malah meditasi ya. Meditasi. Aduh. Gak apa-apa, meditasi bisa menyembuhkan luka batin, bisa menyembuhkan, tapi nggak juga sih ya. Ada juga yang kasus hukum harus tetap berjalan. Iya. Gitu lah. Tapi maksudnya ketika ada serangan itu kalau misalnya yoga kan nggak bisa gitu Maju untuk buat kita serang balik gitu. Buat kita defense aja nggak bisa, gimana mau serang balik orang intervensi itu. Terus ada tadi ya, ada juga tadi maksud aku hukumannya yang maksimal 5 tahun terus 15 juta. Yang maksimal 10 tahun itu 30 juta. Iya. Nah, yang korbannya sampai meninggal tadi itu yang Maju udah sebutin, penjaranya maksimal 15 tahun, hukumannya dendanya 45 juta. Itu nggak worth it. 45 juta itu nyawanya hilang. Semoga kita semua jangan sampai mengalami itu, terhindar dari itu. Yang rukun-rukun aja lah ya. Ya beda pendapat tuh biasa. Benar. Berantem sana sini, iya itu biasa. Tapi nggak usah main fisik, nggak usah kekerasan verbal juga. Iya. Soalnya semua itu bisa didiskusikan gitu. Bisa dibicarakan baik-baik. Ya wong sekolah, buat apa sekolah kalau misalnya nggak bisa ngomong baik-baik gitu loh. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.